Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semuanya yang mengikuti channel saya. Ya, berjumpa lagi dengan saya Heru Triyono, SPDI. Ya, di sini saya ingin menyampaikan di mana kondisi saat ini semua anak-anak kita dalam pembelajaran harus menggunakan HP. Bahkan anak-anak yang belum waktunya mereka untuk mendapatkan HP begitu. Tapi karena perkembangan zaman ini memaksa kita untuk memberikan mereka HP begitu. Maka dari itu kita tidak bisa sebagai orang tua melepaskan begitu saja mereka bebas dengan HP mereka, menggunakan HP mereka, ataupun membiarkan mereka sesuka hati menggunakan HP mereka. Begitu. Maka dari itu perlu sekali kiat-kiat ya, untuk membatasi, mengawasi agar kita bisa menjaga anak-anak kita. Karena di HP ini rawan sekali, sangat rawan. Ketika memegang HP bisa jadi mereka hanya pembelajaran dan sebagainya, tapi tiba-tiba muncul iklan-iklan yang nggak baik, muncul konten-konten yang tidak baik, seperti itu. Awalnya anak kita tidak ada niatan untuk melihat hal yang buruk, hal-hal yang bisa merusak pikiran mereka. Tapi karena tiba-tiba muncul ada iklan, ada konten yang tiba-tiba muncul begitu saja ketika online. Nah ini ya yang menjadi anak tersebut mungkin ada rasa ingin tahu, akhirnya melihat sesuatu yang tidak diperbolehkan, dan akhirnya terkenalah mereka yang namanya narkoba lewat mata. Maka dari itu ini ada beberapa hal, yaitu pertama, bagaimana kita bisa mengatur HP kita supaya konten-konten yang tidak baik, konten-konten dewasa ini tidak masuk ke HP kita. Mengatur Android kita, mengatur YouTube, mengatur Play Store kita, dan mungkin aplikasi-aplikasi lain supaya konten-konten yang tidak baik ini tidak bisa masuk ke dalam HP kita. Nanti akan ada ya beberapa tutorialnya seperti itu. Selain itu juga orang tua juga harus membatasi supaya tidak tidak ketergantungan dengan HP ataupun terus-menerus dengan HP. Batasi hanya untuk belajar saja atau mungkin dikasih waktu-waktu tertentu ketika menggunakan HP. Pertama, kedua, periksa secara berkala HP mereka. Ya, periksa secara berkala. Dilihat file-filenya, dilihat aplikasi-aplikasinya seperti itu sehingga kita bisa tahu apa yang dilakukan oleh anak kita untuk menjaga gitu. Baik, silahkan kita lihat tutorial dan beberapa film agar kita senantiasa mendampingi anak kita, mengawasi anak kita agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik ya, yang kadang-kadang itu datang dengan sendirinya, orang tua tidak tahu. Seperti itu. Selain itu kita selalu mendoakan anak-anak kita, mendoakan dia di sholat-sholat kita. Silakan untuk bisa melihat beberapa video yang akan kita tampilkan. Assalamualaikum, pemain badminton makan kedondong. Yang lagi nonton, subscribe dong. Baik, silahkan dibuka aplikasi Google-nya ya. Buka Google seperti itu. Ini contohnya kita buka Google.
Lalu klik yang paling bawah, ada tulisan lainnya. Nah, tuh ada tulisan lainnya. Silakan diklik, lalu scroll ke bawah terus, di scroll, diklik pas setelan, ada setelan ya. Lalu di situ ada beberapa pilihan, ya klik umum, ya. Diklik, lalu di scroll lagi. Di situ ada save shares, yaitu blokir gambar, video, dan situs tidak pantas dari hasil penelusuran. Itu diaktifkan agar Google kita bisa menyaring konten yang tidak bagus atau tidak baik, yang tidak pantas. Sekarang kita ke Google Chrome ya, ke Google Chrome. Klik Google Chrome. Ya, di situ kita ketik ya, Google Chrome. Ya. Setelah itu kita masuk ke Google Chrome. Ya. Scroll ke bawah. Ya. Setelan. Kita klik setelan. Di situ ada penelusuran lanjutan. Diklik penelusuran lanjutan. Scroll ke bawah. Terus ke bawah kita cari filter hasil yang berisi konten tidak pantas. Nah, di situ kita klik di situ ya. Lalu klik penelusuran lanjutan. Sehingga Google Chrome kita aman. Berikutnya bagaimana untuk YouTube ya, supaya YouTube kita aman dari konten-konten yang tidak pantas ya. Di pojok kanan atas, scroll ke bawah. Ya, klik setelan. Ya, di situ kita klik umum. Scroll ke bawah. Mode terbatas ya, aktifkan mode terbatas sehingga konten-konten yang tidak baik tidak akan muncul kembali. Lanjut berikutnya ke Play Store ya. Nah, Play Store ini karena anak-anak itu sering atau suka ya main game seperti itu. Maka perlu kita amankan supaya, karena ada game-game yang tidak pantas juga untuk anak-anak kita, game-game yang mungkin tidak baik untuk anak-anak kita, sehingga kita perlu amankan. Ya, diklik di situ di pojok kiri, ya, langsung scroll ke bawah ke akun ya, ke akun. Di scroll ke bawah, kontrol orang tua, di situ ada. Diklik notifikasi, nah buat PIN ya, sehingga ketika anak-anak mau download game dia harus tahu PIN-nya, sehingga ketika dia mendownload game maka orang tua akan tahu, oh game apa ya yang akan didownload, game yang pantas atau tidak, begitu. Ketika gamenya mendidik memang untuk anak-anak ya nggak apa-apa kita downloadkan untuk menghibur anak-anak kita, mungkin di waktu-waktu yang diperbolehkan untuk main HP. Demikian, jangan lupa di subscribe. Berikutnya nanti yaitu video tentang bahaya narkolepsia. Silahkan disimak bahaya narkolepsia. Tahukah Anda, otak merupakan bagian tubuh yang paling penting bagi manusia? Sekarang angkat tangan Anda dan letakkan pada dahi. Tepat di situ, ada bagian otak yang paling istimewa. Bagian itu disebut prefrontal cortex, atau disingkat PFC. Menurut peneliti otak Jordan Grafman, PFC ini hanya ada pada otak manusia, sehingga membedakan kita dengan binatang. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan, supaya manusia mampu memilih dan memiliki etika. PFC berfungsi seperti pemimpin. Ia bertanggung jawab untuk berkonsentrasi, memahami benar dan salah, mengendalikan diri, menunda kepuasan, berpikir kritis, dan merencanakan masa depan. PFC adalah pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan. PFC inilah yang membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Sayangnya, PFC adalah bagian otak yang paling mudah mengalami kerusakan. Jika PFC rusak, maka kepribadian orang bisa berubah. Rusaknya PFC bisa disebabkan oleh benturan fisik, bisa juga oleh zat kimia, seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafsa.
Dan ternyata penyebab paling merusak juga pornografi yang disebut narkolema, narkotika lewat mata. Bagaimana pornografi mempengaruhi otak dan pikiran kita? Adi, remaja 12 tahun, melihat gambar di TV yang menjurus ke porno. Awalnya, ia merasa kaget dan jijik. Ini karena sistem limbik di otak Adi menjadi aktif. Sistem limbik mengatur emosi juga keinginan makan, minum, dan berhubungan seksual. Sistem limbik ini kemudian mengaktifkan zat kimia otak bernama dopamin. Dopamin memberi rasa senang, penasaran, sekaligus kecanduan. Zat ini juga aktif jika orang mengkonsumsi nafsa. Oleh karena itu, sifat candu pornografi sama dengan sifat candu nafsa. Otak akan mengingat apa yang membuat Adi senang dan bagaimana ia memperolehnya. Jika Adi mendapatkan pembinaan akhlak, etika yang baik, dan patuh pada norma sosial, dorongan melihat pornografi, meskipun menyenangkan, akan ia abaikan. Namun karena hal itu tidak ada pada diri Adi, ketika ia sedang merasa bosan dan ingin mencari kesenangan, otak akan mendorongnya agar melihat pornografi lagi. Namun lama-lama, Adi bosan melihat jenis gambar yang sama dan butuh yang lebih porno untuk memicu rasa senang. Sekarang, dengan internet, pornografi menjadi jauh lebih mudah didapat. Pertama, Adi membuka internet dan tidak sengaja melihat gambar yang menjurus ke porno. Berikutnya, ia sengaja membuka lagi untuk melihat yang lebih porno. Awalnya melihat yang sedikit terbuka, lama-lama semuanya terbuka. Awalnya melihat 1 menit, lama-lama 1 jam. Adi mengalami kecanduan pornografi. Bagaimana kerusakan PFC akibat kecanduan pornografi? Secara alamiah, dopamin dialirkan dari sistem limbik ke PFC. Orang yang kecanduan pornografi akan mengalirkan dopamin secara berlebihan sehingga membanjiri PFC. PFC menjadi tidak aktif karena terendam dopamin. Semakin sering PFC tidak aktif, ia akan semakin mengerut dan fungsinya terganggu. Sistem limbik justru akan berkembang semakin besar karena terus mengaktifkan dopamin, sehingga Adi cenderung untuk terus mencari kesenangan tanpa takut atas akibatnya. Jika tidak ditangani segera, Adi berpeluang besar menjadi pelanggan pornografi seumur hidup dan mengalami kerusakan otak di bagian PFC. Awalnya, ia akan kehilangan konsentrasi, penurunan kemampuan menimbang benar dan salah, serta berkurangnya kemampuan mengambil keputusan. Lama-lama, besar kemungkinan ia akan melakukan masturbasi, oral seks, hubungan seksual suka sama suka, dan mudah berganti-ganti pasangan seksual. Pernikahan dianggap tidak penting, pasangan dianggap hanya sebagai objek seksual semata, cenderung merendahkan derajat dan kehormatan lawan jenis. Selera hubungan seksualnya pun tidak sehat dan seenaknya, kasar sampai tega memperkosa. Manusia jadi tidak ada bedanya dengan binatang. Inilah dampak yang terjadi akibat kerusakan PFC. Ahli bedah otak Donald Hilton Jr. mengatakan, jika difoto menggunakan alat magnetic resonance imaging, otak yang rusak akibat pornografi memperlihatkan hasil yang sama dengan otak yang rusak karena kecelakaan. Ia juga mengatakan, berbeda dengan dampak nafsa yang merusak otak di 3 bagian, pecandu pornografi yang sudah melakukan hubungan seks dengan anak-anak mengalami kerusakan otak di 5 bagian. Terbukti, pornografi pada anak lebih bersifat merusak karena PFC belum matang dengan sempurna. Tapi untungnya, otak anak yang belum sempurna ini masih mudah dibentuk. Pengaruh pornografi bisa lebih mudah dihilangkan asal ada usaha untuk memulihkan dengan sabar, terutama oleh ayah ibu, keluarga, dan orang terdekat. Pelajari bagaimana mencegah dan menangani anak yang terkena pornografi. Mari lindungi generasi kita dari bencana pornografi dan kejahatan seksual. Ya, demikian tadi tutorial untuk menjaga HP kita atau aplikasi-aplikasi kita dari konten-konten yang tidak bermanfaat dan konten-konten negatif, dan juga video tentang bahaya narkotika. Mari kita jaga anak-anak kita dari hal-hal yang buruk. Kita lindungi mereka karena mereka adalah generasi penerus kita. Mereka lah yang akan membahagiakan kita. Semoga bermanfaat.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, lonceng, dan like ya guys. Ingat, jangan lupa.